Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Gidansa. Saya Hanya Maulana. Di sini kami akan menjelaskan materi PPKN tentang ancaman terhadap negara dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama itu adalah yang A, terhadap ancaman terhadap integrasi Indonesia nasional. 1. Ancaman di bidang militer. Perkembangan persenjataan militer di setiap negara harus ditingkatkan. Bahkan ada negara yang memiliki senjata pemusnah massal yang berbahan kimia dan nuklir. Suatu negara yang melakukan agresi dikategorikan sebagai ancaman kedaulatan negara, kebutuhan wilayah, dan keselamatan suatu bangsa. Agresi ini mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai yang paling kecil. Bentuk ancaman militer yang sering terjadi cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah, wilayah laut, ruang udara, dan daratan. Buktinya, wilayah negara kita pernah ada yang dicaplok atau dan diakui oleh negara lain. Pemberontakan bersenjata juga menjadi ancaman militer yang harus serius ditangani oleh bangsa Indonesia. Negara Indonesia mempunyai fungsi pertahanan negara yang ditunjukkan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara, objek-objek vital nasional, dan instalasi strategis dan kemungkinan aksi sabotase. Yang kedua, ancaman non-militer. Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik, seperti bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer ini dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, informasi, dan keselamatan umum. B. Ancaman di bidang deforestasi. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan segenap bangsa. 1. Ancaman di bidang ideologi. Secara umum, Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kalaupun ada pengaruh tersebut sangat kecil ukurannya. Akan tetapi, bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lain. Misalnya, pengaruh idealisme. Seperti saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari negara maupun luar negeri. Di luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, dan blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer. Dimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk mengancam negara lain. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan, berupa pengarahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik yang melemah kekuasaan pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanif Maulana. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Pada saat ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri, hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Indonesia akan kedatangan oleh barang-barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. 2. Perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing
seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. 3. Persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. 4. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberdirikan subsidi semakin berkurang, kooperasi semakin sulit berkembang. 5. Memburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan luar negeri. Adapun ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, diantaranya adalah gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme. 4. Munculnya gejala westernisasi. 5. Semakin memundarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. 6. Semakin lenturnya nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Dilanjutkan nomor 5, yaitu ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Seiring dengan perjalanannya waktu, proses penegakan pertahanan dan keamanan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia tidak semudah yang dibayangkan atau semudah dalam pembicaraan yang bersifat teoritis semata. Masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. C. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. 1. Tidak membeda-bedakan keberagaman, misalnya pada suku, budaya, daerah, dan sebagainya. 2. Menjalankan ibadah suatu dengan keyakinan dan agama dianutnya. 3. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. 4. Melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Menggunakan segala fasilitas umum dengan baik. 6. Mau dan bersedia untuk bekerjasama dengan segenap lapisan atau membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. 4. Melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Menggunakan segala fasilitas umum dengan baik. 6. Mau dan bersedia untuk bekerjasama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat. 7. Merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik. 8. Bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum serta tertib. 9. Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. 10. Mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. 11. Menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. 12. Memberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari besar keagamaan dan aman dan nyaman. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dan pemerintah. 14. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 15. Bersedia untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini beberapa foto tentang materi yang kita bacakan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.